Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi. Di malam hari ini kita bersua di hari Ahad 20 Januari 2013 atau Senin 9 Rabiul Awal 1434 Hijriah. Dan tentu saja di setiap kesempatan Ahad yang pertama dan ketiga, insya Allah kita bersua di acara Soan Dr. Zainal. Seperti saat sekarang, saya Janto, ada Mbah Kong, dan Alhamdulillah di malam hari ini tentu saja dengan narasumber yang tidak asing lagi. Profesor Dr. Zainal Arifin Adnan, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi, Finasim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, iya. Ya rendeng-rendeng nih. Kerja kemauan. Dokter nggak sehat ya? Alhamdulillah. Iya. Kita insya Allah bersua lagi dan mudah-mudahan ini memang saat-saat yang paling dinantikan dengan pendengar kita karena banyaknya hal yang bisa dipetik diambil hikmahnya untuk kesehatan bersama. Ya, Meskipun demikian, alhamdulillah beliau memang juga sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Surakarta, maka sudah sangat bersinergi langsung, yakni antara kesehatan dengan hukum Islam, begitu ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Dan untuk nih Om, Apa? ini berkaitan dengan ini tetangga kita yang agaknya memang kondisi perekonomian itu memang agak kurang sih. Tapi itu hal yang semestinya tidak menjadikan dia minder dan lain sebagainya. Kalau istilah Jawanya itu cilianaten nih Om. Apa rapede? Nah, itu apa ada hubungannya dengan kesehatan ya sebenarnya Jok? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar, pemirsa MTA TV yang saya hormati, pertanyaan yang sangat bagus dan ini memang tidak jarang kasus cilianaten. Di Quran juga disebutkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajrun inda rabbih wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa mantep pasrah kepada Allah, ikhtiar dengan baik, tindak tanduk baik, ya. Falahu ajrun tapi kepada Allah, Allah akan nurunkan ketenangan, Allah memberikan pahalanya, Allah memberikan segalanya. Ya. Walaupun alaihim walam yahzanun, kamu jangan takut dan jangan khawatir. Itu pesannya Allah pada kita. Karena dalam Quran ada, makanya banyak. Kenapa Allah mengatakan demikian? Karena banyak umat, banyak manusia yang memang mengatakan aku sudah beriman. Nah, ini kok gundar gandir ora patek percaya. Nah, contohnya Yutumina. Yutumina itu kurang pede lah itu tadi, kurang percaya diri. Ini banyak lagi orang yang sudah ngaji tapi masih artinya cilianaten. Iya, cilianaten gampang itu. Nah, di dalam ilmu kedokteran namanya psikoneuroimunologi. Itu sedang menanjak. Ilmu ini sedang dipelajari banyak ahli, juga termasuk hipnoterapi dengan hipnotis itu. Nah, itu orang dibuat hatinya besar, diterapi dengan itu. Agar dalam tubuh itu ada namanya coping mekanisme. Coping mekanisme itu kekuatan tubuh untuk apa namanya? Adaptasi. Untuk adaptasi apa namanya? Secara psikis dan secara jasmania. Jadi kalau itu kuat, itu juga seperti hadis Rasulullah SAW. Fi kulli jasadin mudghah. Fa idza saluhat jasadu kullu, fa idza fasada kullu. Ala wayal qalb itu sama dengan hadis itu. Dari dalam tubuhmu ada segumpal daging, kalau dia soleh seluruh tubuh.
Kalau dia sakit seluruh tubuh. Itu Ustadz Ahmad ya sering itu sering pada iklan itu. Ya. Itu betul sekali itu. Itu sangat hadis pilihan untuk kita. Makanya saya menghimbau kalau kita sudah mantep apalagi sudah mau ngaji, ikut binaan, paling enggak sering hadir setiap minggu. Kemarin ada pasien saya juga, saya itu sudah ikut akad pagi itu sejak di mana Kemelayan. Tapi sampai sekarang saya belum ikut binaan loh. Kenapa saya bilang? Katanya belum mantep. Loh kok mantep kok dari ya segera mantep biar mantep gitu ya toh. Kan di situ juga ditutup bahwa musinun diajari oleh Ustadz. Baca brosur-brosur itu kan bahwa musinun itu kita diajari muhsin. Baik, harus lomo, harus berjuang, harus manfaat, harus gini-gini, serba harus. Keharusan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu manfaat. Ya bukan, aku kok ning Islam kok apa-apa harus dipaksa ya. Apa-apa dipaksa, iki ora oleh kudu ngene kudu. Itu bukan untuk Allah, untuk kita. Yaitu orang ibadah ya demikian itu. Gitu. Lah itu sering diserang oleh orang liberalis sama orang yang membela HAM. Oh, itu namanya ngelanggar HAM. Lah nek kowe ora gelem mana dadi pitik. Gitu. Totol-totol apa sakaremu. Namanya manusia kalau sudah mengikrarkan syahadat ya harus betul-betul mantep. Jadi hatinya kudu gede. Harus jadi percaya diri, kancaku Allah. Dunia ini isinya kalau kita kaji Quran, isinya dunia ini hanya orang ragu-ragu, orang gersulo, orang patah semangat. Nah itu yang hatinya cilik tadi, cilik anaten. Yutumina kan ya gitu tuh. Orang enggak percaya diri. Ya Allah itu ada, Allah itu memberikan Nah, itu iklan yang sangat positif, yang sangat bagus ya. Itu saya kira Mas Yanto. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentu saja kesempatan malam hari ini semoga saja tidak pernah dilewatkan. Karena Anda bisa menyampaikan atau bertanya melalui line telepon di 0271 661749. Ingat 661749. Kemudian di SMS di 081 393 89.000. Kita buka kesempatan pertama, semoga saja tetap bersinergi dengan judulnya ya, ini tentang Cilianaten ya. Cilianaten bahasa Indonesia apa, Kong? Kekecilan hati. Apa itu? Apa sama ya? Getasanatan beda. Beda gitu. Iya. Getasanatan itu patah semangat. Nah, wala tai asumi rohillah ilal komil kafirin. Kalau kamu gampang mutung ya sifatnya orang kafir gitu. Ya kita buka teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Sudah lari ya. Dicoba lagi ya. Kemudian di belakangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Supanti Sutarno, silakan. Jangan Cilianatan loh Bu. Baik, bisa diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini susuan jadi malah nggak pada masuk. Silakan yang ditelepon sudah masuk, monggo. Iya silakan. Radionya bisa dikecilkan dulu Bu atau Bapak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak? Bapak Suwandi Sragen Sragen. Iya silakan Pak Suwandi Sragen. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Badhe nyuwun pirsa. Iya. Dokter. Pangapunten wau Ustaz. Pak Suwandi. Menika nggih. Pak Suwandi halo. Dalam nggih. Kalau bisa bahasa Indonesia sekalian, Pak. Ya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya, yang mendengarkan soalnya seluruh dunia malah. Maaf ya. Iya. Mau tanya Dok. Iya. Saya itu pernah bincang-bincang sama tetangga atau orang bahwa air kelapa itu fungsinya kalau diminum atau banyak mengonsumsi air kelapa. Air kelapa. Apa, ya air kelapa. Apa itu memang betul Ustaz menurut
Tadi maksudnya mungkin tadi ada yang terputus. Banyak minum air kelapa menjadikan apa begitu? Ya, bisa menyembuhkan segala penyakit atau begitu. Menurut Segala penyakit. ilmu kesehatan bagaimana, Dok? Nggih. Iya. Kata yang kedua, Iya. kalau saya kan divonis oleh dokter bahwa punya penyakit lambung. Bagaimana kalau kita meminum air kelapa? Iya. Apakah pengaruh untuk menyembuhkan apakah malah menjadikan sakit, Dok, itu, Dok? Iya. Iya. Sekian, assalamualaikum. Seragenipun pundi Pak Wandi? Pak Wandi? Seragennya di mana? Sragen. Iya, Sragennya mana? Mana? Sragen Kecamatan Kedawung. Oh, Kedawung. Iya. Bendungan. Bengkok. Bengkok. Oh, Bengkok. Iya, semoga. Matur nuwun. Iya. Iya. Saya ikut cabang Bengkok, Dok. Oh, iya, Pak Wandi. Ya, makasih, Dok. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Jadi begini ya, air kelapa itu elektrolitnya banyak, lengkap gitu, hampir lengkap. Jadi diminum ya baik aja. Tapi tidak menyembuhkan segala penyakit atau mencegah segala penyakit tidak. Iya. Lah tadi kalau orang itu mantep mbok ya minum air kafur itu mantep ya Allah memberikan berkahnya. Itu termasuk koping tadi yang membuat hati kita jadi gede. Sugesti. Nah, sugesti itu yang membuat kita tidak sakit. Oh, aku arep budaya nanti aku wis ngombe air kelapa gitu jadi kuat itu, Pak. Jadi kalau kita punya keyakinan yang begitu namanya sugesti. Itu sudah baik. Ya, tapi kalau sudah sakit ya air kelapa tidak bisa jadi obat. Ya harus ke dokter disesuaikan diagnosa dan diobati. Itu yang pertanyaan yang pertama. Yang kedua divonis sakit lambung. Nyun sewu, saya mohon maaf kepada semuanya pendengar yang asalnya dari desa. Saya juga dari desa. Tidak ada orang desa itu sakit lambung. Sekali lagi, tidak ada orang desa sakit mah. Kenapa, Dok? Wong desa itu sakitnya piyayi. Ya nyun sewu ya. Karena apa? Orang desa itu makan apa saja oke. Sudah. Iya toh? Makan apa oke, jame piro wae oke, sak kobere. Ya toh sih macul ya macul dulu. Lagi dandan dulu rung metu kok sik sisan mengko. Ya. Iya, tangannya ora bisa ya monggo aja. Ya. Tapi karena keyakinannya mantap ini kenikmatan Allah yang harus saya nikmati. Jadi saya sering ketawa. Dok, saya sakit mah datang-datang itu sudah gitu. Yang ngendika sinten jenengan dalemipun rumahnya mana gitu. Bilang ya orang desa. Sama dengan saya orang desa itu enggak ada sakit mah, adanya kalau minum susu mencret itu. Gitu. Saya guyonannya gitu. Karena saya sendiri juga demikian, kalau minum susu perutnya sakit. Oh, itu tes orang desa. Gitu. Jadi Pak Wandi jangan percaya itu, kecuali sering minum jamu, minum obat yang tidak sesuai, lambungnya tidak kuat, itu baru. Baru. Jadi kalau sakit mah itu hampir tidak ada. Angin itu teman bagi orang desa, angin itu teman, hujan itu teman, panas itu teman. Gitu. Udah itu enggak ada penyakitnya. Saya dulu karena orang desa bapak saya pesennya gitu. Angin itu temanmu, panas itu temanmu, hujan itu temanmu. Gitu. Jadi enggak boleh ringak-ringik gitu. Ya. Kuwi lorone piyayi, kuwi dudu piyayi gitu. Nah, itu bapak saya dulu. Jadi alhamdulillah saya bisa survive. Iya. Gitu. Tapi ada juga yang ini, misalnya ada satu masalah kasus keracunan begitu, minum air kelapa yang banyak nanti biar muntah atau gimana? Itu dimutahkan, itu kalorinya elektrolitnya diganti. Tapi kalau untuk dimutahkan bukan dengan minum air kelapa jadi netral racunnya, itu memang saya belum pernah baca kepustakaannya. Ya, belum baca kepustakaannya, tapi ya mantep-mantepnya begitu ya. Nah ini saya jadi ingat keracunan ini ya. Saya punya pasien seorang warga juga. Sekarang sedang saya rawat. Yang minggu lalu ada satu, ini satu lagi. Ada yang besuk tilik
tilik pasien. Nggih. Pasien padahal sudah saya rencanakan besok bisa kundur. Ya Allah ya Rabbi, dia tuh ya mungkin saking tresnane apa saking apa. Nggawake cacing godhog. Ya Allah. Disuruh makan cacing godhog itu. Kayak Wah, bebek malah saya- ya. Sakitnya padahal apa itu, Dok? Sakitnya tipes saja, tipes ringan sudah baik. Situ sekarang mutah-mutah enggak keluaran masuk ICU masih mutah-mutah terus. Gitu. Yang dulu perdarahan lambung sudah baik, datang bawa itu apa jamu dari Irian sak botol disuruh minum. Lah air kencingnya itu udah kuning bening itu besok itu air kencingnya jadi hitam itu loh. Wah, enggak karuan levernya dicek naik semuanya lagi. Saya selalu mengingatkan Bapak Ibu pendengar MTA, Radio MTA dan Persada serta pemirsa semuanya. Jangan datang ke pasien bawa obat-obat atau jamu. Ya. Jangan disamakan orang yang kita besuk atau kita tilik ini sama dengan orang lain atau dengan diri kita. Nyota gawake turan obat saya, wah itu ya bahaya sekali. Ya. Banyak itu. Ya. Jadi datang itu membawa amplop atau membawa gedang atau membawa apa aja. Ya. Iki saya bawakan ini kalau dokter tidak melarang silakan didahar. Nenek dokter melarang kamu didahar ya yu gitu loh. Gitu. Ya Mas, ya wo si wo, Pak Le. Jangan didahar kalau dokter enggak bareng. Muga-muga wis ketok cahayamu wis apikno kok gitu ya. Cahayanya udah bagus, wajahnya udah kelihatan segar gitu menghibur. Jadi menghibur jangan laramu apa kuwi? Lho kudune nek ginjal tok oke minume. Aku nek lara liver kudune tok ngenekke. Lho kok dadi dokter malah ya ta. Ini dagelan yang kenyataan itu. Tidak sadar tapi banyak kejadian. Banyak kejadian banyak sekali. Pasiennya semula nggak ngaku. Bojone tak dedes tadi siang itu. Pokoknya jenengan harus ngaku. Kemarin makan apa? Baru ngaku. Kemarin oleh siapa dibawakan itu. Masya Allah. Nah ini ngunduh. Ada lagi yang dikeruki perutnya tipes jebol. Nah itu juga hati-hati sekali ya. Saya menyarankan demikian. Berarti kalau bawa pisang itu boleh untuk semua penyakit boleh ya? Ada yang gagal ginjal kronis, penyakit kayak gitu nggak boleh minum pisang. Bisa jantungnya mandek ceret. Karena itu kaliumnya tinggi, nggak boleh. Ya, jadi tidak semua sakit ginjal harus minum banyak. Terus orang sakit boleh minum makan segala buah nggak boleh. Iya. Berarti paling aman itu amplop itu ya. Amplop itu aman. Karo isinya. Ya. Nah, iya isinya amplop. Isinya amplop itu. Itu menyehatkan kondisi pasien seperti itu. Di belakangnya Pak Suwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bisa diulang lagi di 0271 66 17 49. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tuti dari Klaten, Pak. Silakan Bu Tuti. Yang kemarin itu kan sakit saya itu kan jantung sama paru-paru buka. Terus saya pindah ke rumah sakit RSI itu nggak apa-apa katanya. Padahal kenyataannya saya dulu kan polio dari kecil. Terus polio dari kecil tapi saya jalan 5 kilo kuat tiap pagi jalan. Jadi energi saya banyak sekali. Tapi sekarang itu saya sakit jantung. Sekarang saya pakai kursi roda, tapi masih bisa jalan gitu. Tapi kalau saya dulu berobat di Tegalyoso itu obatnya banyak 7 macam. Iya. Tapi ya saya makan cuma kadang-kadang nggak saya makan semua, paling 2 furosemid sama yang ngilangin rasa sakit. Karena tangan saya itu kaku, terus ada sakit gitu. Terus kemarin pindah ke RSI cuma dikasih 2 macam. Tapi saya kok lebih cocok yang obatnya banyak itu. Gimana Dok? Apa yang sebaiknya? Iya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Bu Tuti ke dokter Tuti. Gawene ngowahi obat dokter. Iya toh? Bu Tuti jangan jadi dokter Tuti ya. Itu dokter itu sudah diberi ilmu. Ya tadi katanya ke Klaten dokternya gemati ya toh sayang dikasih obat sebanyak
Ibu ngurangi sendiri, pindah ke rumah sakit lain, ibu dikasih 2 obat, tapi saya cocok yang obat dari rumah sakit yang kemarin, obatnya banyak. Lah ibu mantepnya apa? Diagnosanya apa ya? Diagnosanya dulu polio, sekarang jantung paru. Lah itu mesti dicari betul. Yakinnya itu apa, dok, saya itu sakitnya apa gitu loh. Minta dokter itu nerangkan, dokter itu punya kewajiban nerangkan pasien dengan bukti-bukti itu, rekaman jantung, ronsen paru, ronsen jantungnya dijelaskan. Ini loh Bu, gambarnya kayak gini. Nah itu ibu harus sudah yakin kalau gitu, ya. Dan ini rekaman jantung kalau begini itu obatnya ini. Nah kalau ibu obatnya kebanyakan, matur ke dokternya, dok saya obatnya jangan banyak-banyak, yang paling penting aja gitu. Paling penting aja berapa biji gitu aja dok gitu ya. Nah itu ibu akan lebih berharga daripada jadi dokter tutik ya toh. Jadi nggak boleh pasien ngerubah-ngerubah gitu ya. Ya walaupun itu kadang-kadang memang obat itu nggak cocok, pindah dokter mau nggak aja ya. Tapi pindah dokter jangan ngobati diri sendiri ya. Itu nggak baik. Ben aku itu ya pokoknya nang ngomah tak minum yang ini aja. Jangan matur sama dokternya. Saya yakin dokternya akan setuju, akan senang kalau kita bisa komunikasi dengan baik. Begitu ya Bu Tuti? Iya. Itu Bu Tuti semoga tidak mengobati sendiri tadi ya. Iya, mengurangi takaran apa yang sudah ditentukan dokter. Baik, kemudian kita beralih ke Ibu Intan di Solo. Ini Ibu Intan berusia 42 tahun, sejak hari Kamis yang lalu badan panas, sudah ke dokter dan periksa lab, hasilnya tipes. Sudah dikasih obat tapi sampai sekarang panasnya masih naik turun. Dan seluruh badan, tulang, otot, persendian terasa nyeri. Apakah benar obat Sinse yang dari kapsul cacing itu bisa cepat menyembuhkan tipes? Mohon sarannya. Gitu. Iya, tadi sudah saya jelaskan, pasien saya sudah mau pulang, dikirimi malah bukan kapsul, godokan tuh lebih mandi kan kudunya. Ya saya bilang keluarga nih, lain kali jangan dikirim cacing, minta welut aja. Ya welut kan lebih gede-gede gitu ya. Itu guyonan saya. Jadi kalau sudah ini obat belum sembuh, ibu koreksi diri ya. Koreksi diri, jadi koreksi diri. Perintahnya dokter apa? Kadang-kadang kita disuruh istirahat total. Diagnosisnya mungkin ya memang betul tipes. Disuruh istirahat total tapi nggak mau istirahat. Saya sudah istirahat di rumah. Saya bangun cuma kalau minum dan cuma kalau makan, cuma kalau pipis, cuma kalau wudhu, cuma kalau cuma kalau mandi, cuma kalau pegel, cuma kalau kokean, cuma akhirnya nggak sembuh. Akhirnya tidurnya cuma kalau mau. Gitu. Jadi kokean cuma gitu. Jadi nggak bisa itu. Tipes itu maksimal harus manut betul. Ya pasien itu manut ada 2 macam. Manut dokternya atau manut karepe dhewe. Ya itu sudah saya umumkan pada pasien saya di rumah sakit. Kula jane pun manut, ya manut karepe dhewe saya bilang. Gitu. Jadi manut itu manut dokter, ya aturan dokternya itu manut penyakitnya. Kalau tipes ya sehari aja nggak boleh bangun. Betul-betul nggak boleh bangun. Itu kacar kucur mantan itu kan dulang-dulangan. Ya suaminya suruh dulang. Gitu kan. Ya Pak Intan suruh dulang Bu Intan. Itu kan insya Allah baik. Jangan pindah ke jamu-jamu yang begitu. Saya tidak pernah atau belum pernah membaca itu ya. Jadi itu juga saya yakin cerita dari teman-temannya. Kalau di dalam pengajiannya Ustadz disebut kola wakila. Kandhane kono ya mari lah gitu loh. Jangan sekali lagi jangan ikuti dokter yang sudah sekolahnya lama, diajari betul, okay? Diajari mendiagnosa dengan betul. Itu diikuti. Kalau dokter melarang bangun ya enggak bangun, okay? Tidak usah cuma kalau ya. Dokter menyuruh makannya lembek ya lembek, bubur, enggak pedes gitu ya enggak. Kadang-kadang pasien malah bilang, saya kalau tak tekati sisan ngombe es, tak tekati sisan makan pedes. Lah itu namanya nantang penyakit. Kita pasti kalah dengan penyakit. Nggih. Penyakit itu jangan ditantang. Jangan ditantang, yaitu ikhlas. Jadi penyakit jangan ditantang. Harusnya dia makan. Dimong apa maunya penyakit. Iya, dimong diobati, serateni itu. Serateni gitu, seratenane gimana? Nah dicegati dengan obat itu lama-lama kecil hilang. Lah situ. Jadi tanya pada ahlinya, ngaji ya pada ustadz yang pas ya.
Jadi jangan yang itu tadi ya, seperti tadi orang besok nyuruh, nah orang besok nyarankan, malah kadang-kadang saking tresnane gawake. Nah itu ya jangan diminum, jangan. Iya. Iya. Baik, berikutnya dari Bu Suratmi di Miri, orang mengonsumsi obat kimia yang terlalu lama apakah bisa merusak ginjal, dokter? Oh, tergantung obatipun menapa. Jadi obatnya apa dulu. Kan dokter juga sekolah, dia tahu obat yang aman untuk pasiennya. Ya. Yang aman untuk pasiennya, jangkanya pendek-pendek. Apalagi kimia terus-terus itu enggak ada. Vitamin pun kalau diminum terus ya enggak ada. Enggak ada uzurnya, jangan diminum. Ya. Jadi yang kita minum, kalau kita minum itu ya namanya enggak benar, tuntunannya enggak demikian. Jadi ada indikasi, ada uzur. Uzurnya apa? Baru tindakan kita. ya. Ye, begitu ye. Begitu, dan kita beralih ke telepon di 661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, bisa Coba diulang di 0221 661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari mana? Ini Bapak Edi Jebres. Silakan Pak Edi. Di Jebres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak Edi mau tanya, saya kan sakit stroke udah 4,5 tahun. Iya. Karena kan hipertensi. Iya. Dan saya sampai sekarang masih rutin kontrol kemuwarti. Iya. Sebabnya turun tensi itu katropik sama nifedipin. Habis itu kok nggak pernah naik turun lagi. Iya. Terus kata dokter diganti deltiazem apa diganti? Deltiazem. Ya itu diganti itu katanya nifedipin itu kalau turun cepat turun, naik cepat naik itu, terus diganti itu sampai sekarang. Pak Edi kunjuk nifedipin sehari berapa kali? 2 kali dok. Keliru. Nifedipin itu kerjanya cuma 4 jam sampai 6 jam. Nah, kalau cuma 2 kali kan kayak cuma dilat aja. Jadinya 3 kali harusnya. 3 kali atau 4 kali. Oh gitulah. Iya. Kata dokter gini, Pak, ini kalau ganti obat deltiazem itu. Deltiazem sama dengan nifedipin. Oh gitu. Iya. Nah, katanya gini dok, dokternya kata Pak, ini kalau nifedipin itu cepat turun tapi cepat naik gitu, tuh saya ganti ini bilang gitu dok. Enggak, itu karena dosisnya kurang adekuat, kurang Seharusnya berapa kali dok? 3 atau 4 kali. Oh 3. Yang 10 mili kalau nifedipin, kalau deltiazem itu yang 30 mili. Oh, kalau deltiazem itu 3 kali atau 4 kali dok? 3 kali boleh, 4 kali boleh. Oh gitu ya. Nah, nanti kalau ada yang datang besok, tensimu engkau ombe terus malah anjlok, itu salah. Bisanya turun itu kalau minum obat, obatnya dilongi ya naik lagi. Oh iya, kalau deltiazem itu suruh dokter 2 kali cuma dok. Ya enggak bisa. Oh gitu. Gitu ya Pak Edi ya. Iya, ini Yep. sama ini dok mau tanya ini, anak saya itu kan sakit paru. Itu sudah berapa bulan ya udah kontrol ke paru, udah rongsen, udah sembuh. Habis itu kabur lagi sampai sekarang itu masih batuk-batuk terus nih dok. Nah itu ya harus saya periksa, kalau mau tanya itu kita kan nggak bisa. Lewat suara gitu nggak bisa. Okay? Oh gitu dok. Yeah. Misalnya mau ke Bupati itu katanya Pak. Saya baru cuti nggak ke Muwardi Pak, saya di PKU. PKU Muhammadiyah. Itu Askes juga bisa itu. Oh iya dok. Nah. Terus itu tadi deltiazem itu 3 kali dok ya? Iya 3 kali minimal. Mobil Iya. Iya. akropilnya berapa kali dok? Apanya?
Sakropilnya berapa kali? Lah pakai kalau satu macam atau dua macam? Macam dok. Dua macam. Ya sama aja Kaptopril 6 jam. 6 jam. 6 jam. Oh jadi 3 kali semua ya dok? Iya. Oh ya matur nuwun, terima kasih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Jadi apakah Nun Sewu di antara rekan-rekan sejawat itu saling berdiskusi begitu Ustaz? Itu dulu pelajaran dasar sebetulnya sudah ada. Ya itu farmakoterapi, itu buku farmakologi itu sudah ada. Kalau ini itu ada drug actionnya begini, aksinya gimana, kerjanya berapa, waktu paruhnya berapa, kontraindikasinya apa, indikasinya apa, udah ada semua. Iya, Iya, jadi kadang-kadang mungkin lupa ya, dulu nggak masuk apa nggak dengerin kuliah. iya, iya. Baik, di belakangnya Pak Edi, Jebres. Itu lucu itu, warga itu kadang-kadang jenengan apa orang ngrungokke radio gemerengke lah kok radio nggo guyu hehehe. Itu warga hati-hati kalau dengerin harus dipakai ya. Dinggo dengarnya main dengar ketok nggak dipakai. Atau mungkin karena masih punya Profesor Zainal itu ya beliau jadi enggak itu dengar radio tapi nggak mau pakai, jadi tetap jadi dokter tutik tadi loh. Ya, nah, itu. Ada istilah baru ini dokter tutik ya. Lah iya. Terlalu pede itu ndak cilik anatan itu. Baik, di belakangnya Pak Edi Jebres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dari Pak Sudari di Klaten. Sudari. Iya. Iya, silakan Pak Sudari. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau pengen tanya Pak Ustaz, Pak Dokter. Iya. Kalau pengen apa tuh periksa di rumahnya Pak Dokter itu hari apa ya? Setiap hari Pak, mulai jam 5 sore ya. Oh sore Pak ya? Iya. Oh iya. Masih Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Pak Sudari yang tanya belum tanya tentang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Silakan, monggo. Ya, dengan siapa Ibu? Mama Dedek di Ngawi. Mama Dedek. Mama Dedek. Silakan Mama Dedek. Dedek di Ngawi. Mohon nasihat Pak Dokter. Iya. Anak saya lututnya ada benjolan, tapi di Pak Dokter dibilang radang lutut karena main busa jatuh-jatuh. Terus disedot, itu disuntik gitu, terus kayaknya itu darah apa-apa gitu keluar, terus udah berobat lagi, kalau ada keluhan berobat, kalau sudah nggak ada nggak usah balik lagi gitu. Tapi pakai belepetan itu tuh dokter. Pakai apa? Belepetan. Oh, umur berapa putranya? 20. Oh iya. Itu udah sebulan, tapi sekarang tuh kadang-kadang masih suka dipakai. Sekarang udah nggak balik lagi ke dokter lagi, tapi masih ada bisa kambuh lagi apa enggak gitu. Mohon nasihat. Makasih Pak Dokter. Iya, jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Bu Titi, jadi itu kalau masih putranya 20 tahun harus diobati sampai sembuh betul total, okay? Jangan sampai masa depannya masih jauh, nanti cacat lutut, ya, cacat lutut harus pas itu ada terkilir enggak, ada gempil enggak, ada ya, jadi radang atau tidak, jadi harus diobati betul. Dan putranya dipesan jangan futsal dulu, ya. Jalannya juga ya harus hati-hati. Di blebet boleh pakai deker itu, ya. Pakai knee deker itu, jadi di deker di lutut itu boleh, agar pindonya enggak ubah-ubah gitu, enggak banyak gerak, jadi akan baik, ya. Jadi begitu. Jadi harus kontrol atau enggak, saya enggak tahu, enggak periksa, ya. Kalau saya bisa periksa, saya baru bisa tahu, Ibu. Yeah. Tadi kok ada yang disedot itu apa itu? Disedot mungkin ada keluar cairannya, tapi yang dimasukkan lagi apa itu juga kita nggak tahu. Yang dimasukkan tadi harganya berapa juga ngerti. Kalau itu murah berarti yang dimasukkan obat itu obat steroid. Tapi yang kalau itu mahal itu belum waktunya obat dibuang kok dimasukin yang lain. Iya, jadi
Itu kan cairan sendi dibuang, dimasukkan cairan sendi sintetis. Mahal itu. Iya. Nah itu belum waktunya, kalau udah dikeluarkan ya jangan dimasukkan yang lain. Turah gitu. Ini bukan untuk teman-teman ini, Jan. Oh iya, ya yang suka futsal ini ya. Besok hati-hati kali. Iya pakai Gabrus. deker kalau bisa. Pakai deker yang pas di lutut ya. Iya. Ya kalau di gares itu Gares ya nggak bisa. Gares ya kayak pelindung orang main bola itu. oh itu. Iya. Iya. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya kita beralih ke SMS. Oh, ini tidak ada namanya. Oh, Budi di Boyolali. Pak dokter, numpang tanya, apakah kalau saraf orang sakit alum atau layu dan sudah tidak bisa melihat, apakah masih bisa diobati? Saya sudah hampir 3 tahun tidak bisa melihat ini gara-gara minum alkohol 95% dan sebuah merek suplemen gitu, Dok. Umur saya 23 tahun, mata kelihatan normal dan tidak ada yang dirasakan sakit. Makanan apa ya Pak Dokter yang bagus untuk saraf? Atas jawabannya terima kasih. Iya. Jadi kalau masih baru itu ke dokter mata, mestinya diagnosisnya begitu. Memang hati-hati ini untuk pendengar semuanya ya. Kalau minum alkohol itu udah dilarang Allah, itu ya khamr itu jangan diminum. Ini dioplos sih, San. Dioplos sekalian ya. Iya, kurang marem itu dikasih apa itu entut dewa apa itu kelek dewa ya. Itu ada obat-obat yang gitu. Dicampur lah itu rusak sentral penglihatannya rusak, Pak. Ya jadi itu eman-eman banget. Jadi sering ini juga kesalahan. Tadi yang saya matur ke dokter, ditanya dokter orang aku bulet lah. Ini mesti minum jamu, ini mesti minum obat ini. Bilang enggak lah, kalau enggak itu enggak cocok diagnosanya. Bares kures saja gitu loh. Lugu ya atau lugu apa adanya, cerita sama dokter jangan ditutup-tutupi. Enggak akan dimarahi. Enggak akan sudah kebaca dimarahi sekolah esok balik ya toh. Nah, harus ngaku. Nah, seperti masnya ini ngaku sudah selewat gitu. Itu juga susah jadi itu harus makanya saya tadi pertama kali ada sekarang dokter yang hipnoterapi itu dan dokter itu yang agamis ya ada dokter agamis psikoterapi secara agama itu ada kan membangkitkan lagi sel-sel kita dari tubuh kita lagi dibikin soluhat jadi sel tubuh kita dibikin saleh saleh itu akan membaik itu kalau hadis itu kita pelajari betul itu oleh dokter-dokter yang Islam Muslim tahu hadis ini dipelajari betul. Bagaimana ya toh di dalam tubuh itu ada itu kan hati itu tetap ada. Ditetesi agama terus, dibimbing terus ya. Itu kalau hatinya jadi saleh bisa baik. Ya, bisa baik insya Allah ya. Jadi akan tapi keyakinannya harus aslama wa jaulillah betul-betul mantep. Nah, ini yang harus bimbing ya dokter psikolog, psikiatri yang agamis tadi. Kalau Profesor Zainal sudah mempelajari hipnoterapi juga? Saya enggak mempelajari itu. Bukan ladang saya nanti disalahke orang. Iya. Baik kita buka lagi. Saya penyakit dalam SMS-nya. Ini dari seorang ibu. Ibu saya tubuhnya sakit. Tapi hanya separuh bagian yang kanan. Yang kanan semua. Katanya kalau pas hawa dingin kambuh rasanya sakit dan kemeng. Apakah asam urat yang diderita ibu saya itu? Bagaimana cara mengobatinya? Kedua, penderita ginjal tidak boleh minum kopi. Apakah tidak boleh minum kopi? Yang pertama gitu ya. Itu yang mengatakan asam urat di tubuh sebelah kanan itu sekolahnya neng di gitu. Sekolahnya di mana itu? Asam urat itu enggak pernah nyerang hanya siseh. Hanya apa? Siseh itu apa? Sebelah. Enggak, asam urat itu nyerangnya di ujung jari kaki. Ibu jari itu dulu baru ke engkel. Ugel-ugel kaki, baru ugel-ugel kaki, baru naik gitu. Ya jadi itu jawaban yang salah. Itu karena ibu kan, itu putranya kan tadi ya, ibunya usia berapa nggak sebut. Kemungkinan mau stroke Mas, mau stroke mau mati separuh.
itu sarafnya kena ya. Kalau sarafnya kena nyeri, kalau nggak nyeri, makanya tadi disebutkan apa? Kadang-kadang nyeri, kadang-kadang enggak. Kalau nyeri itu mesti tinggi, mau stroke, itu segera ke dokter yang pas biar ditolong, ya, biar ditolong secara benar. Jadi orang yang dikarang-karang asam urat, samurat, beli obat gak karepe dhewe ya, jangan. Ya. Nah, yang kedua tadi apa pertanyaannya? Penderita ginjal apakah tidak boleh minum kopi? Lah, ginjalnya apa dulu penderita ginjal penyakit ginjal infeksi ya boleh. Kalau sudah hipertensi karena ginjalnya rusak ya nggak boleh. Ya hipertensi kan nggak boleh minum kopi. Ya. Jadi naik karena kafeinnya memacu adrenalin atau itu HPA akses bisa naik tensinya. Malah nanti bisa jadi penyakit ginjal itu banyak sekali. Seperti gigi itu ada gigi depan, samping, ada gigi geram, gigi geram belah. Itu jadi sakitnya ginjal apa, sakit jantungnya apa gitu. Jadi harus jelas diagnosanya. Itu. Kemudian SMS dari saudara Wanto di Sragen, mau tanya dokter, badan saya mudah loyo, gampang ngantuk. Bagaimana cara mengatasinya dokter? Motivasi itu, semangat, semangat ya. Umurnya berapa itu Mas? Iya masih muda. Kurang olahraga ya itu. Ngaca bercermin. Aku ijik gagah. Saya tidak boleh loyo. Yang boleh bilang loyo Mbah Kakung. Yang muda nggak boleh bilang loyo. Ya. Ya Mbak Kung itu boleh bilang loyo ya. Mbak Kung aja semangat gitu. Ya, barusan ngantuk ini dok. Ya lalu seharian kerja Mbak Kung itu. Betul dok. Masya Allah. Ini lerengnya duduk di sini tadi. Lah ya itu beli cermin yang besar, aku masih gagah gitu. Ya jadi nggak boleh loyo, semangat ya. Jadi gitu loh. Lari. Ya olahraga bergaul. Di masjid ngaji gitu, cari binaan, ikut ngaji gitu ya. Ada hadis yang saya baru, kalau kamu dengarkan pengajian atau khutbah ngantuk, pindah tempat duduk gitu. Duduknya pindah biar nggak ngantuk, diraupi wuzu, gitu. Jadi itu di Rambang itu cepat melek dok. Bagi di Rambang Lombok. Sambel itu. Tadi ada yang pertanyaan tadi tipes yang minum cacing bertanya badannya sakit semua. Itu ada flu-nya. Jadi sakit itu kalau seluruh tubuh sakit otot-ototnya itu berarti ada flu-nya. Menurut obat flu yang biasa saja boleh. Itu insya Allah akan segera reda. Baik, kita beralih ke telepon lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu? Dari Bu Ana yang ada di Purwodadi. Silakan Bu Ana. Ini dokter, anak saya itu tadi tiba-tiba di leher atas di bawah dagu itu tiba-tiba tumbuh benjolan. Setelah 2 hari itu tumbuh lagi jadi 2 dan langsung diperiksakan ke dokter, katanya radang kelenjar getah bening. Setelah diobati selama hampir 40 hari kok belum bisa hilang. Apakah pengobatannya itu lama? Apakah kalau sudah sembuh itu kemungkinan bisa tumbuh kembali? Apakah kalau bisa tumbuh kembali itu harus dioperasi dokter? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Ana yang saya hormati. Jadi Pak Dokter ngendika betul itu. Itu sakit kelenjar getah bening. Itu memang yang benjol itu getah bening ya. Tapi penyebabnya benjol apa? Apa itu radang, ya, apa itu TBC, apa itu jangan takut saya katakan kanker, tumor. Jadi itu harus tahu betul, apalagi sudah 40 hari nggak ada perubahan. Ya makin lama makin banyak itu ngerompol apa pecah-pecah, ijen kayak neker gitu atau ngerompol kayak anggur. Nah ini kan nggak bisa diceritain, harus diraba genjel-genjelnya gimana. Ya jangan dipites, jangan diobati, diguyer-guyer. Guyer-guyer itu apa? Dipijat. Ya diguyer-guyer ya. Itu jangan diguyer-guyer, itu nggak boleh, nanti kalau pecah jalar kemana-mana.
segera ke dokter, itu diperiksa dengan biopsi, jarum halus namanya. Dicocok jarum halus, diperiksa mikroskop, apa diagnosisnya, itu baru diterapi. Ya, jangan sembrono asal operasi yang enggak boleh, harus tahu betul apa sebabnya. Itu ya Bu Ana. Terima kasih. Baik, di belakangnya Ibu Ana di Purwodadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Priyono di Baki. Baki. Silakan Pak Priyono. Pak dokter. Ini kalau lutut saya itu kan kalau gerak. Jadi kalau dari sujud mau berdiri atau dari berdiri mau sujud, itu bunyi ketak-ketak gitu dok. Nah itu dulu pernah diperiksa dokter, katanya osteoporosis. Umur berapa? Saya sekarang 55, berat badan 90 dokter. Waduh ya. Sebetulnya osteoporosis itu apa sih dokter? Oh begini Pak, itu bukan osteoporosis, osteoartritis, beda. Gitu dok ya. Iya, kalau osteoporosis itu keropos kayak dempel kamar mandi itu loh. Nah, itu artinya gimana dok untuk? Lah saya harus periksa, kretek-kreteknya itu karena tulangnya beradu atau penggantungnya atau kapsulnya sendi itu yang kendu gitu. Itu harus diperiksa. Oke, jadi enggak osteoporosis jelas bukan. Apalagi laki-laki. Yang osteoporosis itu kebanyakan wanita. Ya laki-laki bisa tapi tempatnya tidak di lutut. Terima kasih Pak dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu osteoporosis, osteopor sama osteoa. Kalau yang artritis itu karena aus. Aus Atau karena trauma benturan pemain bola, pemain futsal tadi. Nah, itu bisa osteoartritis. Kalau osteoporosis karena usia atau karena sering minum steroid. Tapi letaknya tidak di lutut. Ya, biasanya tulang-tulang kotak di tulang belakang ulo-ulo. Tulang belakang itu yang sering osteoporosis atau leher tulang pinggul. Makanya gampang potol krel. Nah, bagi para petenis atau pemain badminton atau futsal, setelah main jangan minum suplemen. Dicampur minuman kucur kuning terus diminum seger biar capeknya hilang. Itu membuat tulang keropos. Nanti jatuh sakit, potol. Isi 6 kok potol gitu loh. Nah, hati-hati itu aja pesan saya. Kalau sirup jeruk gitu boleh? Wah, sirup jeruk ya boleh, seger aja itu. Namanya air putih kan? Iya, baru olahraga sirup jeruk jajan soto. Kapan kurune? Cocok nih. Itu Pak Waluyo, Pak RT itu. Atau keberatan badan tadi? Iya, berat badan juga bisa. Iya. Berat badannya berapa? 90. Wah, iya itu. Kemungkinan ya keberatan badan itu Pak harus dia diturunkan Bahaya itu teman masalah itu 100 itu. 100 ya? 100 itu. Siapa? Masalah penyiar itu ya 100 ya. Iya itu ya harus diturunkan 755. Nasinya 7 sendok, 5 sendok, 5 sendok. Wah, itu enggak jalan untuk dia. 755 rumusnya gitu. Iya, 755. Iya, itu ada yang mengikuti gitu ya pada baik turun betul. Betul ya. Tapi lemas semua nanti. 7 sendok, yang 5 tadi? Ya 5 sendok siang, 5 sendok malam. Sendok ceting. Masih ada waktu 5 menit lagi. Kita buka untuk SMS. SMS ini datang dari Bu Siti di Klaten. Setiap bangun tidur tulang tumit sakit untuk jalan ini. Iya. Itu ada radangnya Bu, jadi bantalan. Itu Bu Siti mungkin ini kan bulan baik sering ngomong tamu sandalnya jinjit. Ya itu sering itu bikin radang itu enggak bener. Among tamu liyane mbok rasa ngaksi sandale trepes itu gimana toh ya. Gitu. Wis ucak-ucik rono rene jinjit-jinjit itu. Itu bikin enggak sehat. Ya apalagi gegriul itu ini cacat seumur hidup.
Iya, jadi itu radang bantalan sendi Bu. Jadi pakai sandal yang empuk, jangan ciringi-ciringi, empuk, enak gitu ya. Itu kalau malu pakai enggak sandal jinjit ya pamit among tamu nih. Aku among tamu enggak sandal trepes itu ora gitu. Ya gitu, ya Bu ya. Baik, kemudian ada pertanyaan ini sebenarnya obat untuk glukoma itu apa toh dok? Sudah dibawa ke dokter, dibekam, diberi obat herbal belum sembuh juga. Kepalanya sakit, ini tidak ada namanya ini. Ya itu glukoma itu tekanan bola mata meningkat. Itu yang mendiagnosa siapa dulu? Nah, yang mendiagnosa siapa dulu? Kalau dia mendiagnosa spesialis mata saya udah memang itu tempatnya yang benar ya. Tempatnya memang yang benar. Terus dokter mata itu yang tahu dokter mata. Saya tidak punya hak untuk mengatakan. Karena nanti follow up-nya kan harus ke dokter mata terus. Oke, cari dokter mata. Kalau yang satu enggak jodoh ya ke dokter mata yang lain. Jadi harus segera diobati kalau enggak kebutaan. Gitu. Ya. Baik. Ini sepertinya waktunya juga sudah menjelang karena menjelang habis. Untuk pendengar semuanya mohon maaf. Mungkin karena tadi juga kita mulai agak telat, namun mohon maaf apabila waktu kita bersama Dr. Zainal hanya sampai di sini. Insya Allah kita akan bersua lagi. Terima kasih Prof atas ilmunya yang disampaikan kepada kita semuanya. Bermanfaat sekali. Iya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.